Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hamidah, NIM 19020416. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistik Bose-Einstein pada buku Pengantar Fisika Statistik untuk mahasiswa. Baik, tujuan bab ini adalah mahasiswa memahami bagaimana proses membangun statistik Bose-Einstein dengan menggunakan prinsip statistik murni yang dibangunkan dengan prinsip kekekalan dan fisika seperti kekekalan energi dalam jumlah partikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang boson. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat H-bar atau H-bar per 2pi, di mana contoh partikel boson yaitu ada foton, fonon, dan helium. Di mana sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Selanjutnya ada konfigurasi boson, di mana konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem besar membentuk konfigurasi tersebut. Waktu sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Karena sistem boson dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan pertukaran yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 faktorial, di mana secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson adalah untuk N1 boson di dalam G1 keadaan. Maka pada persamaan ini dapat diturunkan rumus yaitu G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial, dan G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial kali G2 faktorial, di mana Gm tambah Nm kurang 1 faktorial per Nm kali Gm faktorial dan hasilnya dapat didistribusikan yaitu G1 tambah N1 kurang 1 per N1 faktorial G1 faktorial kali G2 tambah N2 kurang 1 per N2 faktorial kurang N2 faktorial G2 faktorial dikali Gm tambah Nm kurang 1 per Nm faktorial Gm faktorial, di mana hasilnya yaitu sigma sama dengan Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 ke M. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi maksimum, di mana di sini kita akan menukar konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar dengan mengambil logaritma ruas kiri dan kanan. Pada persamaan sebelumnya yaitu ada ln W sama dengan ln sigma Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 ke M, sama dengan sigma ln Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 ke M, di mana ln sigma ln Gs tambah Ns kurang 1 faktorial kurang
ln ns kurang ln gs faktorial dari S sama dengan 1 ke M. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan sebagai berikut, yaitu ln gs tambah ns kurang 1 faktorial kongruen gs tambah ns kurang 1 ln gs tambah ns kurang 1 kurang gs tambah ns kurang 1, di mana ln gs faktorial kongruen gs ln gs kurang gs, ln ns faktorial kongruen ns ln ns kurang ns. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada persamaan 5.7 di halaman 52, di mana ln W kongruen sigma gs tambah ns kurang 1 ln gs tambah ns kurang 1 kurang gs tambah ns kurang 1 kurang gs ln gs tambah gs kurang ns ln ns tambah ns dari S sama dengan 1 ke M, di mana jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma N dari NS dari S sama dengan 1 ke M dan U sama dengan sigma NS ES dari S sama dengan 1 ke M. Jadi untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak dapat pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Perbatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut ini, yaitu do N sama dengan sigma do NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 ke M, di mana DU sama dengan sigma ES do NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 ke M. Maka dari rumusan tersebut, konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan maksimum ln W. Dengan diperhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9, maka konfigurasi probabilitas maksimum memenuhi do ln W tambah alpha do N tambah beta do U sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu do ln W kongruen sigma do GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS kurang 1 do GS tambah NS kurang 1 kurang do GS tambah ln GS tambah do GS kurang do NS ln NS tambah do NS dari N sama dengan 1 ke M. Maka dari persamaan 5.11 dapat diturunkan lagi. Yang pertama ada do GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS kurang 1 sama dengan do per do N GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS kurang 1 delta NS sama dengan ln GS tambah NS kurang 1 tambah GS tambah NS kurang 1 dikali 1 per GS tambah NS kurang 1 delta NS sama dengan ln GS tambah NS kurang 1 tambah 1 delta NS. Dan yang kedua yaitu ada delta GS tambah NS kurang 1 sama dengan do per do NS kali GS tambah NS kurang 1 delta NS sama dengan delta NS. Dan yang ketiga yaitu ada delta GS ln GS sama dengan do per do NS GS ln GS delta NS sama dengan 0. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada delta NS ln NS sama dengan do per do NS ln NS delta NS sama dengan ln NS tambah NS kali 1 per NS kali delta NS sama dengan ln NS tambah 1 kali delta NS. Selanjutnya yaitu ada persamaan 5111 selanjutnya menjadi yaitu ln delta ln W kongruen sigma ln GS tambah NS kurang 1 tambah 1
delta ns kurang delta ns kurang 0 tambah 0 kurang ln ns tambah 1 delta ns tambah delta ns dari S sama dengan 1 ke M, yaitu sigma ln GS tambah NS kurang 1 kurang ln NS kali delta NS dari S sama dengan 1 ke M, sama dengan sigma ln GS tambah NS kurang 1 per NS kali delta NS dari S sama dengan 1 ke M. Maka dari hasil substitusi persamaan 5.7, 5.8, 5.9 sampai 5.13, yaitu sigma ln GS tambah NS per NS delta NS tambah alpha sigma tambah alpha dari S sama dengan 1 ke M, sigma delta NS tambah beta dari S sama dengan 1 ke M tambah sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 ke M, atau sigma ln GS tambah NS per NS tambah alpha tambah beta ES dikali delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 ke M. Maka kesamaan di atas harus berlaku untuk sesuai variasi delta NS. Ini dijamin jika bagian di dalam kurang selalu 0, yaitu ln kali GS tambah NS per NS tambah alpha tambah beta ES sama dengan 0, atau GS tambah NS per NS sama dengan eksponen kurang min alpha kurang beta ES, yaitu GS tambah NS sama dengan NS eksponen min alpha kurang beta ES. GS sama dengan NS eksponen kali min alpha kurang beta ES kurang 1. Dan hasilnya yaitu NS sama dengan GS per eksponen min kali min alpha kurang beta ES kurang 1. Selanjutnya yaitu ada parameter alfa untuk foton dan fonon, di mana assembly foton yaitu kuantitas gelombang elektromagnetik, sedangkan assembly fonon yaitu kuantitas getaran atom di dalam kristal akan berimplikasi pada nilai parameter alfa. Dalam penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein telah diasumsikan bahwa jumlah sistem di dalam assembly selalu tetap. Agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, seperti foton-fonon, maka nilai alfa harus bernilai 0. Maka dapat kita rumuskan yaitu NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung ES per KT kurang 1. Baik, yang terakhir yaitu ada karakteristik statistik Bose-Einstein, di mana yang pertama yaitu ada identik partikel tak terbedakan, fungsi gelombang simetris, yang ketiga tidak ada batas pada jumlah partikel per keadaan, dan yang terakhir yaitu ada partikel boson, di mana contoh-contohnya yaitu ada foton, fonon, dan helium. Baik, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.